Fadil Muhammad Arif biasa dipanggil Fadil. Di sini saya akan menjelaskan Applied Data Analytics. Nah, kalian bisa lihat judul saya di sini adalah pemanfaatan data analisis untuk efisiensi dan keadilan distribusi zakat. Karena kita tahu banyak sekali kasus zaman sekarang itu zakat tidak tersalurkan, tidak terdistribusikan dengan baik. Nah, bagaimana data analisis data hadir di sini untuk memberikan solusi? Nah, latar belakangnya kenapa saya memilih judul tersebut? Karena distribusi zakat sering sekali terkendala data mustahik tidak akurat yang harusnya dapat nggak dapat, yang dapat malah nggak dapat. Jadi tumpang tindih dan kurang transparan. Kita jadi tidak yakin. Jadi masyarakat itu tidak percaya pada amil-amil zakat karena tidak jelas ini. Semua zakat-zakat yang diberikan disalurkan kemana? Perlu solusi modern agar zakat lebih tepat sasaran. Data analytics hadir sebagai alat untuk mengoptimalkan proses tersebut. Apa itu applied data analytics yang sebelumnya saya bilang? Jadi yang adalah metode untuk mengolah data menjadi informasi dan keputusan nyata. Mencakup analisis deskriptif, apa yang terjadi, ada prediktif, apa yang mungkin terjadi, preskriptif, apa yang sebaiknya dilakukan. Fokusnya adalah penerapan yang praktis dalam operasional sehari-hari. Data yang digunakan tentunya data mustahik, identitas pendapatan, dan jumlah tanggungan. Ini kita banyak sekali tahu di banyak instansi negara itu mempunyai data mana masyarakat yang kurang mampu dan lain-lain. Jadi kita bisa meminta data tersebut dan data geospasial, lokasi tempat tinggal, akses fasilitas umum, riwayat bantuan apakah sudah menerima zakat atau infak sebelumnya, data eksternal, statistik kemiskinan dan harga kebutuhan pokok. Ini kita bisa sama sekali minta, kita mudah sekali meminta data tersebut untuk kita meminta bantuan pada instansi pemerintah. Nah, nanti setelah diberikan datanya, jadi kita bisa men-tracking kemana zakat tersebut dan juga bisa lebih jelas pendapatan orang ini segini dan apakah dia layak mendapatkan zakat atau tidak. Cara kerja analitik tuh gimana sih? Kumpulkan dan rapikan data. Jadi data-data yang tadi sudah diambil, kita kumpulkan di scoring kebutuhan. Jadi dibuat kalau dari yang sepemahaman saya itu dibuatkan mungkin satu skala 1 sampai 5. Kira-kira orang ini kalau misalnya 5, dia berarti eh, layak untuk mendapatkan zakat. Namun jika tidak sampai 5, berarti dia tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi jelas di situ pendapatannya berapa, jika, dia per bulan pengeluarannya berapa. Pemetaan geospasial daerah prioritas. Jadi di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah yang belum tersentuh karena susahnya distribusi ke sana. Dengan data analisis kita bisa tahu dan bisa lebih mudah men-tracking di mana keluarga-keluarga tersebut berada yang tidak tersentuh oleh zakat. Prediksi dampak, estimasi peningkatan kesejahteraan. Jadi kita mengestimasikan jika distribusi ke sini, ekonominya akan naik berapa persen, dan bagaimana bagusnya agar lebih produktif zakat tersebut. Tambahkan bagian alur yang sederhana. Contoh penerapan, lembaga zakat menggunakan ADA untuk menemukan mustahik paling rentan di daerah tertentu. Nah, ini bagus banget buat diaplikasikan eh, di zakat karena seperti yang dibilang tadi, pemerataan zakat itu di Indonesia benar-benar zakat kita per tahun itu sangat tinggi pendapatan dari zakat. Tapi kita tidak tahu semua uangnya ini disalurkan kemana. Apakah disimpan oleh amil zakat atau yang lain-lain? Kita tidak tahu. Menghindari bantuan ganda jika menggunakan data analitik. Jadi kita bisa mengetahui yang daerah sini nih sudah diberikan zakat, akhirnya dia sudah mustahik tersebut tidak mendapatkan ganda. Jadi kita bisa menyalurkan yang untuk yang lebih berdampak atau yang lebih membutuhkan di daerah lain. Mengukur dampak berapa persen mustahik keluar dari garis kemiskinan setelah menerima zakat. Jadi kita bisa melihat dengan data, dengan bagan seperti itu. Jadi setelah diterima zakat, keluarga ini nih sebenarnya zakat ini berdampak nggak bagi mereka. Jadi kita bisa melihat dan pertumbuhan ekonomi di situ kita bisa men-tracking dari data analitis ini. Manfaat utama tepat sasaran, zakat sampai ke yang paling berhak, efisien, kurangi duplikasi dan salah sasaran, juga mengurangi eh, tabrakan dengan pihak-pihak lain, transparan, data jelas untuk laporan publik, terukur, ada indikator keberhasilan,
dan kenaikan pendapatan mustahik. Penutup, data analitis membuat distribusi zakat lebih adil, efisien, dan akuntabel. Mendukung tujuan zakat, meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat bukan hanya kewajiban, tapi juga amanah yang harus dikelola dengan bijak dengan melalui teknologi modern. Jadi diterapkan di zakat ini sangat membantu dan membuat eh, sumber daya menjadi sangat efisien dan terukur. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.